Saya Elsie Yolanda dari kelas 2B Kebidanan. Di sini saya akan melakukan prosedur imunisasi 5 dasar. Yang pertama adalah imunisasi vaksin polio, yang kedua adalah vaksin campak, yang ketiga vaksin DPT, yang keempat adalah vaksin hepatitis B atau HB0, dan yang kelima adalah vaksin BCG. Baik, yang pertama adalah mempersiapkan alat, yaitu sepasang handscoon, spuit, vaksin, kapas DTT, kemudian larutan klorin dan juga bak. Selanjutnya adalah mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya adalah memakai handscoon. Yang pertama adalah vaksin BCG, yaitu posisikan bayi yaitu melalui gendongan dengan ibunya. Yang pertama adalah vaksin BCG, di mana fungsinya untuk kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Dosis yang diberikan adalah 0,05 mili sebanyak 1 kali dan disuntikkan secara intrakutan daerah lengan kanan atas. Ambil spuit, kunci. Yang pertama adalah vaksin BCG, di mana fungsinya untuk kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Dosis yang diberikan adalah 0,05 mili sebanyak 1 kali dan disuntikkan secara intrakutan daerah lengan kanan atas. Posisikan bayi senyaman mungkin, kemudian ambil spuit, pastikan spuit sudah terkunci. Kemudian cek vaksin sesuai dengan labelnya. Selanjutnya adalah lihat tanggal kadaluarsa. Tarik spuit sesuai dengan dosis, yaitu 0,05 mili. Selanjutnya suntikan di daerah lengan kanan atas. Suntikan pada daerah lengan kanan atas. Tarik secara perlahan. Kemudian letakkan di box safety. Selanjutnya, efek samping dari vaksin BCG ini yaitu 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam 2-4 bulan. Penanganannya yaitu dapat dilakukan kompres dengan cairan antiseptik. Apabila bertambah banyak atau bekas skor yang semakin membesar, segera bawa ke dokter. Vaksin DPT atau HIB, di sini vaksin ini berfungsi pencegahan terhadap difteri, tetanus, dan batuk rejan. Dilakukan penyuntikan intramuskular pada paha atas dengan dosis 0,5 mili dengan sudut 90 derajat. Kunci spuit, pastikan label benar dan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, oles bagian yang akan disuntikan, yaitu bagian paha atas dengan kasa steril. Selanjutnya suntikan, tahan dengan jari telunjuk dan ibu jari dengan dosis 0,5 mili dan sudut 90 derajat. Lakukan secara perlahan. Kemudian tahan dengan kapas kering. Efek samping dari vaksin DPT ini adalah bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi yang
disuntikan disertai demam, rewel hingga 24 jam setelah pemberian vaksin. Penanganannya dapat memberikan lebih banyak ASI atau sari buah kepada bayi. Jika demam, pakaikan bayi dengan pakaian yang tipis. Bekas suntikan dapat dikompres dengan air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg selama 3-4 jam dengan selang waktu dalam 1 hari. Jika semakin parah, segera bawa ke dokter. Selanjutnya adalah vaksin hepatitis B atau HB0, di mana vaksin ini untuk virus rekombinan yang bersifat non-infeksius. Dosis yang diberikan adalah 0,5 mili atau 1 buah HBP10 secara intramuskular, sebaiknya pada bagian paha. Pemberian sebanyak 3 dosis, dosis pertama usia 0-7 hari, dan dosis selanjutnya dengan interval 4 minggu. Ambil spuit. Selanjutnya, kunci. Ambil vaksin hepatitis B. Pastikan label yang diambil adalah benar dan tanggal kadaluarsanya. Tarik spuit hingga dosis 0,5 mili. Kemudian suntikan di bagian paha atas secara intramuskular. Lakukan secara perlahan. Kemudian tahan menggunakan kapas DTT. Efek samping dari vaksin hepatitis B ini yaitu reaksi seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Biasanya hilang setelah 2 hari pasca penyuntikan. Penanganannya memberikan minuman lebih banyak ASI atau sari buah. Jika demam, pakaikan bayi dengan pakaian tipis. Bekas suntikan dapat dikompres dengan air dingin. Jika demam berlanjut, berikan paracetamol dan segera bawa ke dokter. Selanjutnya yang keempat yaitu vaksin campak, di mana fungsi dari pemberian vaksin ini adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Pemberian dosisnya 0,5 mili disuntikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral pada usia 9-11 bulan. Selanjutnya, buka spuit, kunci, kemudian pastikan vaksin sesuai dengan labelnya dan tanggal kadaluarsanya. Tarik vaksin hingga dosis 0,5 mili. Selanjutnya, bersihkan daerah yang akan disuntikan, yaitu bagian lengan kiri atas. Setelah itu, suntikan pada bayi. Lakukan secara perlahan. Kemudian tahan dan menggunakan kasa DTT. Efek samping dari vaksin ini adalah dapat mengalami demam ringan, kemerahan selama 2-3 hari, dan terjadi 8-12 hari setelah penyuntikan. Penanganannya yaitu memberikan lebih banyak ASI atau sari buah. Jika demam, pakaikan dengan pakaian tipis. Bekas suntikan dapat dikompres menggunakan air dingin. Yang kelima atau yang terakhir yaitu vaksin polio, di mana ini berfungsi untuk kekebalan aktif terhadap poliomielitis. Pemberiannya secara oral atau melalui mulut dengan 1 dosis, yaitu 2 tetes, sebanyak 4 kali dengan waktu interval 4 minggu. Ambil pipet dan pastikan vaksin sesuai dengan labelnya dan cek tanggal kadaluarsa. Ambil dosis hingga 2 tetes, kemudian teteskan kepada bayi. Dalam vaksin polio ini jarang terjadi efek samping. Bayi bisa langsung makan dan minum seperti biasa, tetapi jika bayi muntah dalam 30 menit pasca vaksinisasi, segera berikan dosis ulang. Selanjutnya yaitu adalah membereskan alat, kemudian melepaskan handscoon, dan merendamnya ke dalam larutan DTT. Selanjutnya adalah mencuci tangan 6 langkah.
Sekian prosedur imunisasi dasar. Terima kasih.